Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih semangat untuk belajar ya. Yang mana pada kesempatan ini kita akan belajar lagi, yaitu mempelajari tentang dasar pemrograman dari mesin bubut CNC ya. Ini dasarnya yang harus kalian kuasai ya. Nah, mempelajari dasar-dasar pemrograman mesin bubut CNC ya. Mesin bubut CNC merupakan suatu proses memasukkan data ke komputer ya, komputer mesin dengan bahasa yang dapat dipahami dan dimengerti olehnya. Jadi dapat dimengerti oleh mesin ya. Bahasa program yang dapat dipahami dan dimengerti oleh komputer mesin bubut CNC berupa bahasa numerik ya, yaitu bahasa gabungan huruf dan angka. Untuk itu kita harus memasukkan suatu program ke komputer mesin bubut CNC agar dapat memproses informasi data dan mengubahnya dalam bentuk data dan perintah-perintah gerakan pada alat potong ya. Untuk melaksanakan perintah-perintah jalannya gerakan alat potong guna mencapai tujuan yang diinginkan, diperlukan bahasa pemrograman ya, berupa kode-kode dalam bentuk huruf dan angka serta metode pemrograman ya. Pemrograman ini menggunakan bahasa numerik yang dikenal dengan nama bahasa kode yang telah distandarkan oleh ISO dan DIN. Kode bahasa yang dimasukkan ke dalam mesin dapat berupa kode G, kode M, atau kode S. Nah, coba siapa yang tahu yang dimaksud dengan standar ISO? Internasional. Mana? Internasional. Standar Ini standar organisasi internasional ya. Nah, kepanjangannya dari International Organization for Standardization. Nah, itu ISO ya. Ini adalah standar internasional. Kalau DIN, nah ini dari Jerman. Bagus tuh, Jerman. Singkatan dari DIN itu Deutsche Industrie Normen ya. Itu adalah standar dari apakah Indonesia punya standar? Apa standar Indonesia? Ada SNI, ada SII ya. SII Standar Industri Indonesia atau SNI Standar Nasional Indonesia. Negara lain punya standar? Ya, contohnya Jerman udah DIN. Jepang apa Jepang? Jepang standarnya JIS, Japanese Industry Standard ya. Ya. Japanese Industry Standard ya. Nah, pada dasarnya semua negara itu punya standar ya. Nah, tapi untuk menyamakan standar itu maka dibuatlah ISO ya, itu untuk keseragaman ya. Bahasa kode ini berfungsi sebagai sarana komunikasi ya antara mesin dengan pemakainya, yakni memberikan informasi data kepada mesin yang harus dipahami. Macam-macam bahasa kode G serta kegunaannya dapat dilihat ini pada tabel berikut nih, lihat ya. Kita bisa lihat ada kode G0
Ya. Apa fungsi dan kegunaannya? Nah, ini nih. Nah, perintah penggerak cepat. Kemudian kode G1 apa? Perintah penggerakan 5 kali terus. Nah, kode G2 Perintah penggerakan melingkar. searah jarum jam. G3 perintah pergerakan melingkar berlawanan arah jarum jam. G33 G40 G41. Nah, ini fungsi-fungsi G ini ya harus kalian pahami dengan baik ya untuk bisa nanti membuat suatu program pada mesin CNC ya. Masih ada lagi nih G90. Nah, ini untuk pemrograman absolut. G91 pemrograman inkremental ya. G96 ya, dan GG selanjutnya ini ya. Nah, ini harus dipelajari dan dipahami dengan baik ya. Nah, sebelum kita masuk ke bengkel mesinnya nanti ya. Nah, ini adalah contoh ya. Contoh penggunaan G00 ya. Yang kita tahu G0 ini adalah gerak cepat ya atau gerak memposisikan pahat ya. Bagaimana cara penulisannya ya? Ini N, ada G0XZ ya. Nah, itu adalah cara penulisannya, atau N titik-titik G00 U titik-titik W titik-titik ya. Ini gerak cepat digunakan untuk memposisikan atau menempatkan pahat pada koordinat tertentu XZ. X berarti diameter dan Z berarti koordinat inkremental, maka ditulis G00 U titik-titik W titik-titik ya. Nah, ini ya. Nah, contoh ya dari proses ya penggunaan G00 tadi dalam bentuk gambar ya. Nih. Oke. Ya, ini harus dijelaskan secara